Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana dengan sholat kita yang sudah berlalu? Kalau kita sebelumnya non-muslim, baru Islam tahun 2000. Tahun 2000 baru Islam. Sebelumnya enggak, saat itu umur kita adalah tahun 2040. Bahkan sekarang 2022. Kan 62 ya kan. Ini nih bagaimana yang dihitung batas ini saja, yang dari kecil sampai tahun 2000 enggak dihitung. Masalahnya saya ini dari kecil muslim. Garuk-garuk jadi. Ini bagaimana? Maka ini yang paling nikmat betul-betul. Saya itu baru dapat, tadinya bingung saya juga. Artinya bingung tuh begini, di kitab mana ini guru nih ya fatwa ini begitu. Karena Muallim Syafi'i Adzami saya baru dengar dari beliau udah qadanya dohor, qada dohor, asar, qada asar, maghrib, qada maghrib, isya, qada isya, begitu subuh, qada subuh, dengan dicatat awalannya anggap deh mulai malam ini nih isya, maka awalannya tuh ngomong begini, ya Allah saya bertaubat atas solat saya yang ditinggalkan, ya Rabb saya janji akan saya bayar utang-utang saya, tolong jangan dicabut nyawa saya sebelum lunas. Ini cakep ajaran ini, cakep ajaran ini. Jadi ketika kita wafat belum lunas, kan di akhirat yang pertama kali ditanya sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah. Mula-mula yang dimintai pertanggungjawaban urusan semua. Udin, kalau namanya Udin, lu ini banyak merahnya hidupnya, sholatnya banyak bolong. Kan saya dulu udah janji, saya mau lunasi, jangan cabut dulu sebelum lunas. Ngapa kau cabut? Ini biar dimaklumi oleh Allah, biar dimaklumi. Cara kodoknya begitu. Sementara saudara, di dalam kitab-kitab ulama, berbagai kitab, bukan saja madhab Syafi'i saudara, madhab Hanafi, madhab Hambali, bisa dibaca itu dalam madhab Hambali pada kitab Zadul Mustaqni'. Begitu juga dalam madhab Maliki dalam Khulasatul Fiqhiyah ataupun Hasyiyah Al-Adawi ala Dasuqi. Begitu daripada atau di kitab Al-Mudawwanah sebagai fikih Hanafi. Begitu juga di dalam kitab Al-Mabsut. Begitu fikih Hanafi ini, begitu Al-Mudawwanah fikih Maliki tentu Al-Mudawwanah itu semua ulama sepakat, seluruh ulama berbicara qadha. Bahkan Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' panjang lebar. Dulu saya membuatkan makalah lintas madhab terkait yang ini. Nah, oleh karena itu guru kami ini ringan. Dohor qada dohor, asar qada asar, maghrib qada maghrib, isya qada isya, fathul mu'in, subuh qada subuh. Ini berat. Enggak ada waktu buat main. Tapi beliau itu cukup ringan. Kami pikir kala itu ijtihad beliau. Mau nanya enggak berani, sama guru sungkan. Kami cari, barulah ketemu di kitab Imamul Haddad. Jadi dari Imam Haddad inilah yang kemudian memberikan ringan kepada kita. Dah kayak begitu aja. Sehingga kami pernah menemukan orang, kala itu saya lupa tahun berapa ya, pokoknya tahun 2000-an lah, begitu. Saya nggak mau sebut namanya, orang Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Karena itu beliau sholat di Masjid Al-Ashiratu Syafi'iyah, Masjid Muallim Syafi'i Adami, di pondok, di Kebayoran, di Dukuh. Banda asar beliau diri sholat, banda sholat asar. Kami kan nggak mau nyalahin orang habis sholat asar diri, salah nih kan belum tentu. Bisa saja dia qadha, bisa saja dia qabli asar yang belum dikerjakan. Jadi sesudah salam tuh kami tanya nih orang, kami peluk gitu sambil pelan-pelan kami nanya, tadi sholat apa ya? Kata dia, Ustaz maklumlah zaman dulu. Ini saya ini baru mu'alaf ketemu mu'alim. Ya, katanya dulu bengal dah kira-kira begitu. Bahasa dia mu'alaf gitu, baru insaf. Kemarin-kemarin sih nggak ngaji gitu. Jadi sholat yang saya kerjakan ini qadha. Inilah awal kali ketemu ajaran ini cara begini nih. Qadha begitu, qadha. Alhamdulillah saya ini udah jalan 20 tahun. Kata bapak ini di hari ini nih. Di hari itu saat itu 20 tahun alhamdulillah udah lunas. Ya, maklumlah bapak zaman dulu. Pokoknya enggak jelas saja. Kalau diceritain sedih nyeritain. Begitu. Kata dia, tapi mualim ajarin begini. Saya bilang cakep juga, dan itu kami suka sampaikan di mana tempat kayak begitu. Pertanyaannya yang sudah nih bagaimana? Diingat-ingat aja batas mana kita. Yang kita ingat ya kita bayar. Yang kita enggak ingat ya wa ilaihi turja'ul umur. Kalau kita mau nyontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pengen girangin Nabi, lebih girang Nabi, Nabi itu sampai sholat qobliyah ba'diyah yang ketinggalan di qadha Nabi. Kalau itu berapa ya dari umur 15 ya? Itu Nabi itu pernah kelupaan. Belum ba'diyah dhuhr di qadha habis salat asar Nabi sehingga mau ketinggalan begitu kayak begitu. Jadi yang sudah dari umur 15 tahun kita ingat aja, enggak usah didongeng-dongengin, bikin buku diari aja. Ya, saya mulai insaf tanggal sekian ini bayar aja atuh. Itu begitu. Enggak usah ini. Ada yang bilang bahwa qadha sholat tidak ada. Itu benar tapi salah. Hadisnya sahih di Bukhari dari Sayyidatuna Aisyah, umirna biqadha'is shaumi la biqadha'is shalah. Kami diperintahkan qadha puasa Ramadan tapi tidak diperintahkan qadha shalah. Sehingga secara letterlek disimpulin qadha sholat tidak ada perintahnya. Padahal bukan begitu. Siti Aisyah ini ditanya oleh muridnya, perempuan yang men. Guru kami kan perempuan men. Mana yang kudu diqadha, mana yang tidak diqadha. Maka dijawab oleh Siti Aisyah, kita ini diperintahkan qadha puasa Ramadan, adapun qadha sholat tidak. Kita-kitanya siapa? Perempuan yang men, bukan keseluruhan. Inilah kelirunya dia. Ini kan hadisnya sahih, betul. Tapi lihat asbabul wurud. Dari mana Siti Aisyah ngomong begini, asalnya apa? Itu yang kemudian kadang orang keliru. Jadi qadha ini ada. Ala kulli hal, secara kesimpulan berbicara qadha, kita sampingkan dulu dah dalil-dalil Quran, dalil-dalil hadis, karena orang belakangan ini demennya main logika. Begini saja qadha nih kita kembalikan pada akhirnya di akhirat. Keputusannya di tangan Allah semuanya. Andai kata Allah tidak ada qadha,
di akhirat, maka kita yang ngerjain kodok-kodok ini hanya kelebihan saja, hanya kelebihan. Jadi sesuatu yang tidak disuruh dikerjakan, enggak dosa yang kalah, karena kelebihan doang, lebih. Tapi kalau kata Allah di akhirat ada kodok sholat, cukup, nggak usah korupsi, nggak dikodok aja sholat yang ketinggalan tuh cukup masuk neraka. Itu logikanya begitu. Apalagi kita bukan berdasarkan logika, agama berdasarkan Quran dan hadis, semuanya begitu. Qurannya begitu, hadisnya juga begitu. Ulama semua 4 madhab berbicara tentang qada sholat ini, maka diingat-ingat saja kalau menurut kami dan cara yang diajarkan oleh Hadratus Syekh Mu'allim Syafi'i Adzami buat kita orang belakangan ini lebih bijak, lebih baik. Apalagi kita punya teman komunitas. Lu bagaimana? Gua juga baru insaf. Ya udah berjamaah aja, bikin majelis kodok. Ada juga pakai majelis kodok. Mengapa ini rombongan mu'alaf? Baru insaf. Ya jadi aja berjamaah nggak apa-apa. Silakan, marhaba. Jadi yang sudah ya kita ingat, seingat kita aja. Kurang lebih demikian. Wallah a'lam. Iya, baik Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Kalau pada sholat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah qada sholat itu harus pada waktunya, dhuhur di dhuhur begitu, asar di asar, maghrib di maghrib, isya di isya, subuh di subuh, atau bagaimana? Kita harus pahami terlebih dahulu Bapak yang mulia, qada itu bahasa Betawinya bayar utang. Bayar utang. Bayar utang tuh bahasa tasawufnya taubat. Bahasa tasawufnya namanya taubat. Saya ngomongin bayar utang dulu. Saya ngutang sama Bapak jam 7 pagi. Saya mau bayar jam 7 malam. Boleh nggak? Hah? Jangan. Lu kan bayarannya ngutangnya jam 7 pagi. Ini jam 7 malam. Besok pagi aja. Begitu enggak? Enggak. Jam berapa kita mau bayar utang? Hah? Jam berapa? Jam berapa ya? Jam berapa aja boleh. Begitu enggak? Begitu juga qada sholat. Qada sholat subuh tadi kita enggak sholat, mau qada sekarang boleh? Boleh. Wong bayar utang. Lebih cepat, lebih baik. Yang namanya bayar utang tidak ada waktu tertentu. Cuman kalau mau nagih utang tahu-tahu waktu dong. Betul nggak? Iya gitu. Maka boleh saja qada dhuhur di qada di isya, salat qada isya di qada di zuhur. Cuman Islam bakal mengatur, karena zuhur di qada di isya bacaannya kenceng, rakaat 1 dan 2 begitu. Salat isya di qada di zuhur bacaannya sir walaupun isya, itu yang bakal diatur. Tapi qada ini jam berapa saja, tidak ada mengenal ba'da asar, tidak mengenal ba'da subuh. 24 jam. Yang namanya bayar utang mah ada orang mau bayar utang jam 3 malam, kita buka nggak pintunya?
Buka, apalagi kan pandemi begini. Benar kan Kak Jepen? Begitu. Enggak apa-apa. Orang bayar utang, silakan bayar utang. Tapi kalau mau nagih utang, tahu waktu. Begitu. Jadi sehingga boleh saja qada subuh di waktu isya, boleh saja qada isya di waktu subuh, begitu selanjutnya. Sebab qada sama dengan taubat. Taubat itu jam berapa saja. Begitu. Boleh. Itu nggak boleh sholat badasan, sholat sunnah maksudnya. Bukan sholat qada. Kurang lebih begitu maksudnya. Nah, wallahu a'lam. Baik. Iya baik, terima kasih. Jadi saya punya utang sama bapak nih motor ya, kredit motor. Kan 2 tahun. Saya bayar aja langsung sebulan itu 5 bulan. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh juga. Sama aja. Itu malah bagus. Makin cepat, makin bagus. Suatu waktu habis dohor, langsung qada 5 asar, itu bagus kayak begitu. Itu mana yang paling bagus? Lebih cepat beresnya. Cuman agar supaya hitungan itu lebih enak, biasanya kiai-kiai itu ngajarinnya habis dohor qada dohor, atau sebelum dohor qada dohor. Itu kenapa ngajarin kayak begitu? Biar ngitungnya gampang. 1 Januari sampai 31 Desember lulus setahun. Jadi biar gampang ngitungnya. Hanya itu saja. Adapun kalau bisa seperti yang ditanya tadi, lebih bagus. Apalagi enggak kayak begitu. Dari subuh sampai maghrib itu lebih bagus. Kayak begitu. Tapi jangan sampai berhenti kerja. Ntar dipecat bos. Nanti nyalain Allah lagi. Jadi yang enak, Muallim Syafi'i Hadzami rahimahullah rahmatul abrar ngajarin tuh ringan. Habis dohor qada dohor, habis asar qada asar, maghrib qada maghrib, isya qada isya, subuh qada subuh. Yang penting dicatat tanggal awalnya. Awalnya anggap deh 1 Januari tahun 2000. Lah kan berarti udah 21 tahun lulus, ya kan? Kalau nggak berhenti begitu aja kan enak. Kayak begitu tuh. Itu lebih ringan begitu, kayak begitu tuh. Tapi saya pengen buru-buru lunas, itu lebih bagus. Raw Belong tuh bilang ikan sepat, ikan gabus, kan begitu. Lebih cepat kodoknya, lebih bagus. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.